Hai, selamat malam Ultimates. Meja redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terkini hanya untuk Anda. Bersama saya Angela Wenda, inilah Meja Redaksi. Ultimates, ilmu dan kompetensi berubah dengan cepat seperti pandemi saat ini. Salah satunya adalah dari pendidikan, yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Universitas Multimedia Nusantara menjadi salah satu instansi yang mendukung program pemerintah ini. Kira-kira bagaimana ya perkembangannya? Mari kita simak liputannya. Jadi bagaimana pada saat dia nanti nyebur di laut terbuka, dia bisa survive. Kampus Merdeka merupakan sebuah kebijakan yang mewajibkan perguruan tinggi untuk memberikan hak belajar selama 3 semester kepada mahasiswa di luar program studinya. Universitas Multimedia Nusantara menjadi salah satu universitas yang secara resmi menerapkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau dikenal dengan program MBKM. Program ini mulai disosialisasikan pada Februari 2021 untuk seluruh dosen dan pada minggu pertama Maret 2021 secara bergantian kepada seluruh mahasiswa. Dengan adanya program MBKM, kurikulum pembelajaran otomatis berubah. Akibat dari perubahan tersebut, terdapat banyak kendala yang dialami, salah satunya tidak mendapatkan kelas, terutama pada mahasiswa semester 5 ke atas. Berikut adalah tanggapan dari salah satu mahasiswa UMN yang mengalami kendala saat pengisian KRS. Kendalanya tuh kekurangan slot kelas. Jadi kelas yang gue mau udah penuh. Sebenarnya prodi itu udah cukup tanggap, cuman masih kurang cepat tanggap gitu loh. Udah tanggap tapi kurang cepat aja. Menanggapi hal tersebut, Ibu Friska Natalia selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik memberikan penjelasannya. Nah, kemarin mungkin terasa terhambat karena itu mahasiswa jumlah yang mengikuti pra-KRS itu belum sesuai dengan yang jumlah yang existing student body-nya seperti itu. Jadi mungkin harapan saya sih ke depannya mahasiswa dan mahasiswa UMN ini mengikuti ya program pra-KRS supaya nanti program studinya mengetahui dengan sangat akurat gitu jumlah datanya yang dibutuhkan di semester berikutnya berapa. Kampus berharap kebebasan belajar yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa sebaik mungkin. Ibu Virginia, Angela Wenda melaporkan untuk UMN TV. Wah, ternyata kendalanya bermula dari teman-teman yang tidak mengisi pra-KRS ya. Untuk kedepannya, jangan lupa untuk mengisi pra-KRS ya Ultimates. Beralih ke berita selanjutnya, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka mempunyai sejarah perjuangan para pahlawan. Tentunya demi mengibarkan bendera merah putih. Berikut liputannya. Pada tanggal 17 Agustus pukul 10. Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia tentu saja tidak bisa berlangsung tanpa adanya pasukan pengibar bendera pusaka atau yang biasa dikenal dengan Paskibraka. Awal mula dari sejarah panjang Paskibraka dimulai pada 1946. Saat itu, Insinyur Soekarno memerintahkan Mayor Laut Husein Mutahar untuk melakukan pengibaran bendera di daerah istimewa Yogyakarta. Dan menurut Mayor Husein Mutahar, hal tersebut harus melibatkan pemuda dan pemudi di seluruh Indonesia. Namun, keterbatasan transportasi pada era itu membuat ia hanya menghadirkan 5 orang pemuda dan pemudi. Kelima orang itu melambangkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Formasi itu bertahan hingga tahun 1950 dan dinamakan Pasukan Pengerek Bendera. Selanjutnya, Husein pun menjabat sebagai Direktur Jenderal Urusan Pemuda pada tahun 1967. Kemudian pada tahun selanjutnya, ia membuat 3 kelompok formasi yang diberi penamaan sesuai dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu Pasukan 17 disebut dengan Pasukan Pengiring, Pasukan 8 disebut dengan Pasukan Inti, dan Pasukan 45 disebut dengan Pasukan Pengawal, yang mana akan bertugas untuk mengawal bendera pusaka. Pada 1973, Idip Sulaiman yang merupakan pembina umum Pramuka mengganti nama Pasukan Pengerek Bendera menjadi Paskibraka, yang mana pas berasal dari kata pasukan, padu ucapan kibra berasal dari pengibar bendera, dan K berasal dari kata pusaka.
Hingga 76 tahun Indonesia merdeka, bendera pusaka dan paskibra menjadi komponen penting dan tak bisa lepas dari upacara peringatan proklamasi. Robi Roni, Jessica Gracia melaporkan untuk UMN TV. Termasuk prosesi pengibaran bendera pusaka sang. Nah, Ultimates, kemerdekaan memang identik dengan upacara bendera. Namun, tahun ini upacara harus dilakukan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan, pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 wilayah Jawa Bali dari 17 hingga 23 Agustus 2021. Kira-kira bagaimana ya tanggapan masyarakat mengenai penerapan kebijakan ini? Mari kita simak liputannya. 2 di Bali akan diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus 2021. Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 wilayah Jawa Bali dari 17 hingga 23 Agustus 2021. Terdapat penyesuaian yang diberlakukan pemerintah dalam perpanjangan PPKM kali ini, seperti mal yang diperbolehkan buka dengan kapasitas 50%. Restoran juga dapat melayani di tempat dan dibuka sampai pukul 8 malam dengan kapasitas 1 meja maksimal 2 orang dan waktu makan 20 menit. Tak hanya itu, pemerintah juga memperbolehkan tempat ibadah untuk dibuka. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat? Menurut aku sih udah tepat ya, karena dengan diperpanjang dan diperpanjangnya ini juga diperbarui lagi kan. Ya menurut saya tepat karena diperpanjang PPKM ini adanya penurunan COVID. Udah tepat sih, apalagi yang nggak apa-apa gitu, maksudnya diperpanjangin biar jelas juga gitu. Udah cukup bagus, cuma ya ada beberapa pihak kan yang jadinya mau nggak mau merasakan dampak negatif ya. Kalau buat aku sendiri nggak ada masalah karena sebenarnya aturan PPKM ini cukup membantu untuk membuat kita merasa aman dan nyaman saat bekerja ya. Gitu. Setuju sih karena dengan pemberlakuan ini kan orang pasti akan terbatas untuk ketemu sama orang. Menurut aku efektif aja sih ya selama kayak orangnya bener-bener semua kayak di rumah gitu sih. Menurut gue udah cukup tepat sih. Turunnya bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur di Jakarta menunjukkan keefektifan menangani penyebaran COVID-19. Diana Talaleno, Angelin Lumbang Gaul melaporkan untuk UMN TV. Ini adalah merdeka. Ultimates, jangan kemana-mana karena kami masih punya informasi menarik lainnya sesaat lagi. Ultimates, konser merupakan pertunjukan musik yang tentunya dapat menghibur banyak orang. Namun, Ultimates tahu nggak sih kalau ternyata ada konser yang dibuat untuk kegiatan amal? Kira-kira konser apa ya? Berikut liputannya. Ultimates, konser masih menjadi hiburan yang digemari masyarakat. Salah satu konser yang dikenal dalam sejarah musik dunia adalah Live Aid. Pagelaran musik rock kolosal ini diadakan pada 13 Juli 1985. Acara ini digelar sebagai bentuk penggalangan dana bagi penanggulangan kelaparan di Ethiopia. Menarik ya Ultimates. Selain itu, konser Live Aid tercatat dalam sejarah sebagai siaran langsung terbesar dalam dunia pertelevisian. Sebanyak 1,9 miliar pemirsa yang tersebar di 150 negara menyaksikan konser ini melalui televisi. Beberapa penampilan terbaik Live Aid datang dari Madonna, David Bowie, Queen, dan masih banyak artis ternama lainnya. Alasan Queen untuk mengambil bagian dari konser ini yaitu untuk membantu mengatasi wabah kelaparan. Konser amal dunia ini juga memiliki beberapa fakta unik loh Ultimates. Salah satunya adalah pitot shield, menghancurkan lampu pengingat durasi penampil. Hal ini
cukup mengagetkan para pemirsa. Dilansir dari situs Classic Rock, aksi Townshend ini sebenarnya tidak disengaja sama sekali. Kemudian menimbulkan kelebihan 5 menit untuk waktu panggung mereka. Konser amal berdurasi total 10 jam ini memikat ribuan penonton. Queen masih menjadi band yang digadang-gadang turut menyukseskan konser tersebut. Total dana yang terkumpul sebanyak 6,7 juta US$ ini juga didonasikan untuk membantu korban kebakaran hutan yang meluas di Australia. Tim Liputan melaporkan untuk UMN TV. Wah, Ultimates, ternyata konsernya seru banget ya. Semarak ribuan penonton menjadikan Live Aid sebagai salah satu konser terbesar dalam sejarah. Kita beralih ke berita selanjutnya yang datang dari kancah Olimpiade. Indonesia saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas, dikarenakan atlet bulu tangkis Grecia Poli dan Apriani Rahayu berhasil meraih medali emas. Tak hanya dari mereka, terdapat beberapa atlet yang sudah mendahului untuk mengharumkan nama Indonesia. Siapakah mereka dan bagaimana ya ceritanya? Berikut liputannya. Ultimates, Olimpiade merupakan ajang olahraga internasional terbesar yang dilaksanakan 4 tahun sekali. Lebih dari 200 negara berpartisipasi di ajang Olimpiade. Berbagai macam cabang olahraga pun diperlombakan. Salah satunya adalah bulu tangkis. Berikut ini 5 atlet bulu tangkis Indonesia yang pernah mendapatkan medali emas di ajang Olimpiade. Yang pertama, ada Tony Gunawan. Atlet dari Indonesia ini berhasil meraih medali emas dalam Olimpiade Sydney 2000 bersama dengan pasangannya Chandra Wijaya di sektor ganda putra. Pada semifinal Olimpiade Sydney, Tony dan Chandra berhasil mengalahkan Hee Tae-won dan Kim Dong-moon dengan mengalahkan lawannya tersebut. Kedua ganda putra itu pun langsung memenangkan 2 set. Selanjutnya, siapa yang tidak kenal dengan Taufik Hidayat? Legenda bulu tangkis satu ini berhasil mengukir nama Indonesia di kancah internasional. Ia meraih medali emas di Olimpiade Athena 2004. Medali itu didapatkannya setelah mengalahkan Sung Jae-mo, perwakilan dari Korea Selatan. Tak hanya Taufik Hidayat, penerusnya yakni Markis Kido mendapatkan medali emas pada Olimpiade Beijing 2008. Pada Olimpiade ini, Kido berpasangan dengan Hendra Setiawan. Kemenangannya pun didapatkan berkat chemistry Kido dan Hendra yang apik. Nama baik Indonesia terus tercatat melalui prestasi Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir. Keduanya berhasil meraih medali emas pada Olimpiade Rio 2016. Pasangan ganda campuran ini berhasil mengalahkan Zhang Nan dan Zhao Yunlei. Awalnya Tontowi dan Liliana meragu, namun pada akhirnya berhasil karena tetap fokus dan yakin pada kemampuan mereka. Yang terakhir, ada Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Pasangan ganda putri ini berhasil mendapatkan emas di Olimpiade Tokyo 2021. Keberhasilan Grecia dan Apriani tentu tidak lepas dari bantuan sang pelatih Eng Hian yang berusia 44 tahun. Pada Olimpiade ini, untuk pertama kalinya ganda putri Indonesia mampu merebut emas Olimpiade. Itu dia 5 atlet bulu tangkis Indonesia yang berhasil mendapatkan emas di ajang Olimpiade. Clara Orindelia, Dennis Andreas melaporkan untuk UMN TV. Ya Ultimates, berita tadi adalah akhir dari perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan saksikan Meja Redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam dan Sanantara besok pukul 7 malam hanya di kanal YouTube UMN TV. Saya Angela Wenda mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.